Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Herianto Safrudin dengan NPM 011, Siti Barkati Rizky dengan NPM 018, dan Erik Lovandra dengan NPM 015 dari kelas R4A, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Dalam video ini, kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dengan dosen pengampu mata kuliah SBDP, yaitu Ibu Ani Interdiana CS MPD. Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat diketahui berdasarkan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, karena dapat memberikan informasi kepada guru mengenai kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penjelasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apa itu belajar? 2. Apa itu hasil belajar? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar? 4. Bagaimana upaya mengatasi penyebab hasil belajar? 1. Belajar merupakan perubahan tingkah laku individu di mana perubahan tersebut diperoleh melalui latihan atau pengalaman yang meliputi pemahaman pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan. Kedua, hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa saat ia menerima pengalaman belajarnya. Dari pengertian tersebut, maka hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah belajar yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Siti Barkati Rizky. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar bisa dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu kondisi psikologis, kondisi fisiologis, instrumental input, environmental input. Yang pertama, kondisi psikologis. Kecerdasan. Kecerdasan pada umumnya diartikan sebagai kemampuan fisiofisik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Bakat. Bakat atau aptitude. Bakat menurut Kierkegaard yaitu kemampuan untuk belajar. Pengertian lain menyatakan bahwa bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Minat. Minat secara sederhana berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas belajar, karena jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Motivasi. Motivasi menurut Nuhi Nasution adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Perhatian menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda, hal, atau sekumpulan objek. Agar peserta didik dapat belajar dengan baik, kerjakan bahan pelajaran yang selalu menarik perhatian dan mengerjakan pelajaran sesuai dengan hobi atau bakatnya. Kematangan yaitu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kesiapan menurut James Draper adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi dan merespon dengan cara yang relatif pada objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 2. Kondisi fisiologis. Kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berbeda belajarnya dengan orang yang dalam keadaan kelelahan.
Seseorang yang kesehatannya gizinya terganggu akan mengakibatkan kurang semangat belajar, pusing, mengantuk, susah menerima materi pelajaran. Kondisi panca indera seperti mata, hidung, telinga, mengecap, dan tubuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Seseorang yang memiliki kekurangan fisik atau cacat tubuh, misalnya buta, tuli, atau pincang, perlu bantuan moral maupun alat untuk menunjang proses belajarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya Haryanto. Di poin ketiga ada instrumental input. A. Guru. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Guru yang profesional lebih mengedepankan kualitas pengajaran daripada material oriented. B. Kurikulum. Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur substansial dalam pendidikan. Setiap guru harus mempelajari dan menjabarkan isi kurikulum ke dalam program yang lebih rinci dan jelas sasarannya. C. Sarana dan fasilitas. Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Salah satunya persyaratan untuk membuat sekolah adalah kepemilikan gedung sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas. Selain masalah sarana, fasilitas juga kelengkapan sekolah yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Lengkap atau tidaknya buku-buku di perpustakaan dan lain-lain. D. Program. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik atau tidaknya program pendidikan yang dirancang. 4. Environmental input. A. Lingkungan alam. Jika kondisi lingkungan alam tidak mendukung, akan dapat mengakibatkan proses belajar mengajar terhambat. B. Lingkungan sosial. Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Berikutnya, evaluasi hasil belajar. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. A. Tes formatif. Diujikan setiap akhir program atau pokok bahan untuk mengetahui sejauh mana proses belajar mengajar peserta didik. B. Tes sumatif. Merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta didik atas sejumlah materi yang disampaikan. C. Tes diagnostik. Digunakan untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah dan menelusuri jenis masalah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut. D. Tes penempatan. Dilakukan untuk penempatan peserta didik dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada poin keempat atau yang terakhir, yaitu upaya mengatasi penyebab hasil belajar. Yang pertama, orang tua harus selalu memperhatikan kondisi anaknya, seperti menjaga kesehatannya. Yang kedua, orang tua dan guru harus selalu memperhatikan anak peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, guru harus merubah cara mengajarnya agar menumbuhkan minat belajar anak. Yang keempat, guru dan orang tua harus memberikan motivasi agar meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kelima, sebaiknya sekolah menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran agama khususnya, dan orang tua harus selalu memperhatikan kebutuhan anaknya. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, kami menyimpulkan bahwa meningkatnya dan menurunnya hasil belajar siswa disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, baik dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa. Yang pertama, dari luar diri siswa seperti kondisi kesehatan jasmani, kecerdasan atau kemampuan siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Kedua, dari luar diri siswa seperti guru, yaitu cara mengajarnya dan cara memberi motivasi, serta bagaimana cara siswa menangkap pembelajaran dari guru tersebut. Yang ketiga, fasilitas sekolah, seperti kurangnya buku-buku yang tersedia, kurangnya sarana dan prasarana, dan lingkungan sekolah yang masih kurang nyaman. Keempat, lingkungan keluarga, seperti orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Kelima, lingkungan masyarakat, yaitu pengaruh teman sebaya. Demikian materi ini kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam nama gelar dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.